Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibah, sabahal khair. Kaifa halukum? Baik, kita sekarang berada di pertemuan yang kedua, di mana kemarin kita sudah belajar tentang mufradat bab 1. Sekarang kita akan belajar tentang gramatikalnya atau belajar tentang tata bahasanya. Dan pada bab ini kita akan berbicara tentang isim domir dan isim isyarah. Yang kedua isim isyarah. Kalau di bahasa Arab kan tulisannya seperti ini, ismun domirun, dan isim isyarah ismun isyaratun. Nanti kalian harus mengerti. Jadi kata kunci di sini adalah isim domir dan isim isyarah. Kalian harus tahu nanti isim domir itu apa, isim domir itu yang mana, kemudian isim isyarah itu juga apa, dan yang mana juga. Baik, kita mulai sekarang. Isim domir dalam bahasa Indonesia sama dengan kata ganti. Kata ganti berarti kalau kata ganti adalah kata untuk mengganti. Berarti ada sesuatu yang diganti. Kita semua sebagai manusia terlahir dengan diberi identitas, diberi nama sama orang tua. Tetapi biasanya kebanyakan kita ada yang manggil dengan kata kamu, dia, atau dengan kita sendiri biasanya menyebut dengan saya. Padahal kamu, dia, atau saya itu mempunyai nama yang sebenarnya. Jadi kamu, dia, atau saya itu termasuk dengan isim domir atau kata ganti. Seseorang kalau menyebut dengan kamu pastinya bisa dimengerti. Misalnya si Dina misalnya, Dina, kamu tadi sudah makan. Di situ ada kalimat kamu, ada kata kamu. Kamu itu adalah kata ganti untuk Dina. Itu ya, itu namanya isim domir atau kata ganti. Kemudian isim isyarah, sebagaimana kalimatnya, isim isyarah, isyarah itu adalah untuk mengisyaratkan sesuatu, untuk menunjuk sesuatu. Jadi isim isyarah itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata tunjuk. Otomatis kalau kata tunjuk itu untuk menunjukkan sesuatu. Biasanya yang kita tunjuk ada dekat, ada yang jauh. Yang jauh biasanya kalau kita orang Indonesia menunjuknya dengan kata itu. Kemudian yang dekat dengan kata ini. Berarti bisa disimpulkan untuk isim isyarah itu biasanya ada itu untuk yang jauh, sama ini untuk yang dekat. Tinggal nanti di bahasa Arabkan aja. Itu bahasa Arabnya adalah dalika atau tilka. Dan yang dekat hada atau hadhihi. Kok dua? Kenapa kok dua? Inilah hebatnya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, baik laki maupun perempuan, jauh misalkan di situ ada cowok jauh, itu juga. Cewek juga, itu juga. Jadi tidak ada perbedaan. Tetapi ketika kita belajar bahasa Arab, untuk yang jauh, bagi laki-laki kita gunakan dzalika. Berarti ini untuk laki-laki. Sementara kalau untuk perempuan, kita pakai yang tilka. Dan isim isyarah yang dekat kita gunakan hadza dan hadhihi untuk artinya, karena tadi kalau bahasa Arab itu laki sendiri, perempuan sendiri. Hadza itu untuk menunjuk dekat tetapi laki-laki, dan hadhihi untuk menunjuk dekat tapi perempuan. Kenapa saya dahulukan isim isyarah? Karena cuma sedikit. Isim isyarah itu cuma ada hadza hadhihi. Jadi ini yang dekat sama itu yang jauh. Itu ada laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki jauh pakai dzalika, yang jauh perempuan pakai tilka. Sementara untuk isyarah atau menunjuk sesuatu
Yang laki-laki dekat pakai hadza, yang perempuan dekat pakai hadhihi. Itu isim isyarah. Jadi nanti kalau belajar bahasa Arab itu antara laki dan perempuan itu juga harus dipahami, harus dimengerti. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa laki-laki itu istilahnya adalah mudzakkar. Jadi mudzakkar itu semua jenis kalimat yang menunjukkan laki-laki, dan yang perempuan itu namanya muannas. Muannas itu kalimat yang menunjukkan perempuan. Ini isim isyarah. Nah, isim isyarah sampai situ, kemudian kita akan lanjut dengan isim dhamir. Isim dhamir itu banyak, tapi kita kelas 7 akan belajar yang satu aja. Tapi untuk secara garis besar ini saya hapus dulu, nanti kita belajar tentang isim dhamir. Isim isyarahnya saya hapus dulu. Isim dhamir adalah kata ganti, kata untuk mengganti sesuatu yang sesungguhnya. Lebih gampangnya ngomong, karena kita semua manusia punya nama, bisa dipanggil dengan kamu, dia, atau mereka, atau kalian, atau saya. Jadi isim dhamir atau kata ganti bisa dikelompokkan menjadi 3 besar. 1. Orang pertama. Orang pertama itu adalah orang yang berbicara. Yang berbicara dalam bahasa Arab disebut dengan mutakallim. Mutakallim. Kemudian yang kedua, orang kedua atau orang yang diajak bicara disebut dengan mukhatab. Mukhatab. Jadi orang yang diajak bicara. Dan yang ketiga adalah orang ketiga. Orang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan disebut dengan ghaib. Ini sudah selesai nih semua. Jadi sudah dikelompokkan semua, ini sudah tercakup semua. Di dunia ini yang ada adalah hanya orang yang berbicara, saya, kemudian orang yang diajak bicara, kamu, dan dia yang dibicarakan. Jadi saya, orang pertama, mutakalim berarti saya orang yang berbicara, itu bahasa Arabnya adalah anak. Kemudian mukhatab, orang yang diajak bicara, itu anta. Kemudian orang yang dibicarakan itu adalah huwa. Sebagaimana tadi dibicarakan bahwa dalam bahasa Arab itu laki dan perempuan harus dibedakan. Berarti kalau saya dalam dunia nyata, laki dan perempuan itu sama. Jadi ana itu untuk laki-laki atau perempuan boleh-boleh saja. Jadi tidak ada perbedaan. Tetapi kalau untuk orang kedua, kalau saya mengajak bicara seseorang, mungkin kamu laki-laki atau kamu di sini perempuan, sendiri-sendiri, berarti satu orang, maka anta ini artinya adalah kamu laki-laki tapi jumlahnya cuma 1. Bagaimana kalau kamu perempuan 1? Ternyata di sini akan berubah menjadi anti. Artinya sama, kamu, bedanya perempuan 1 juga. Otomatis nanti akan ada kamu berdua laki-laki, ada kamu berdua perempuan, ada kalian banyak perempuan, ada kalian banyak laki-laki. Tetapi itu nanti belajarnya, kita belajar yang 1 aja dulu. Kemudian yang orang ketiga ada dia itu bisa laki-laki, mungkin dia juga ada perempuan. Yang dia laki-laki 1 itu 2, ini artinya dia laki-laki 1. Bagaimana kalau dia perempuan? Di sini akan berubah menjadi dia.
dia perempuan 1. Kemudian orang yang ngomong, saya sendirian, mungkin saya di sini banyak. Artinya 1 tetapi isinya banyak. Itu nanti akan menjadi nahnu. Orang pertama isinya banyak tetapi satu kelompok. Nah, apabila saya orang pertama yang mengajak bicara itu sendirian, berarti bahasa Arabnya adalah saya, karena saya sendiri. Kalau nanti di sini misalnya ada laki-laki pun sendirian juga mengatakannya dengan saya. Makanya di sini saya tulis bahwa ana itu untuk laki atau perempuan sama. Tetapi untuk orang pertama, misalnya di sini satu rumahnya 1 tetapi isinya banyak. Ada orang tua 2, ada anaknya misalnya 3. Berarti kita kan memanggilnya dalam satu rumah itu adalah kita atau kami dalam rumah ini. Berarti isinya banyak tetapi mewakili 1. Itu bahasa Arabnya adalah nahnu. Artinya kita atau kami. Jadi orang yang mengajak bicara itu bisa sendirian, bisa banyak, tapi dalam satu tempat, satu kelompok. Jadi sendirian itu ana, kalau banyak itu adalah nahnu. Inilah sekilas untuk isim dhamir pelajaran kelas 7 bab 1 masih. Jadi isim dhamir yang mufrad aja atau yang sendirian saja yang kita bicarakan. Nanti untuk pertemuan lebih lanjut kita akan bicarakan isim dhamir yang 2 mungkin atau yang lebih dari 2 atau banyak. Baik, untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.